Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, tadi pagi sudah berdoa ya. Sudah berdoa ya, kelas 10 IPA 3 sama IPA 4 ya. Sekarang Ibu absen ya. Ya, Bu. Untuk IPA 3, Abel, Hadir, Bu. Chelsea, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Christian Hamonangan, Hadir, Bu. Cynthia Elsie Sialagan, Hadir, Bu. Daniel Riuriko Silitonga. Tolong diaktifkan kameranya semua, jangan ada yang ditutup ya. Nanti Ibu anggap absen. Daniel Riuriko, Dedi Effendi Sinaga, Hadir, Bu. Giudon, Hadir, Bu. Iunike, Hadir, Bu. Grace, Hadir, Bu. Gregory, Hadir, Bu. Revans, Hadir, Bu. Indriana, Ivana, Joseph, Hadir, Bu. Karin, Hadir, Bu. Kasih, Hadir, Bu. Leonardo, Hadir, Bu. Merin, Hadir, Bu. Naomi, Hadir, Bu. Ninda Seviani, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Olive, Hadir, Bu. Peter, Regina, Hadir, Bu. Salom, Hadir, Bu. Helen, Hadir, Bu. William, Hadir ya, Bu. Hadir, Bu. Nggak bisa suaranya, Bu. Yohana. Hadir, Bu. Oke, sekarang IPA 4. Dari IPA 3 yang absen itu adalah Daniel, Indriana, Ivana, dan Peter ya. Bu, tadi si Ivana hadir, Bu. Nggak kedengaran suaranya, Bu. Ivana hadir. Dia ngechat, Bu. Ya. Oke, untuk IPA 4, Abraham Ebenezer. Aurel. Aurel belum Ibu terima, Bu. Ulang ya. Abraham Ebenezer, Aurel. Axel. Cindy. Hadir, Bu. Dewi. Hadir, Bu. Diana. Aktifkan kameranya, saya tidak mau ya, nanti saya buat absen kamu. Diana. Hadir, Bu. Dinda. Doni Sastrawan. Hadir, Bu. Efraim. Elsa. Hadir, Bu. Erika. Hadir, Bu. Felicia. Giselle. Hadir, Bu. Gracia Veronica. Hadir, Bu. Hadir. Jeremy Christian John Jebua. Hadir, Bu. Johannes Teddy. Hadir, Bu. Juan. Hadir, Bu. Kevin. Hadir, Bu. Kevin Yehetskiel Marudut Sihombing. Hadir, Bu. Lydia Rosalin Simarangkir. Liveni Luisa. Hadir, Bu.
Marcelino Sebastian Perez Malau. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Melisa. Hadir, Bu. Nadia Carolina. Hadir, Bu. Niko Petra Tarigan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Novi Indah. Hadir, Bu. Randy Torado. Hadir, Bu. Rivaldo Hutagalung. Hadir, Bu. Ruth Alicia Serepina Sirait. Ruth Febriani Simanung Khalid. Hadir, Bu. Ini si Ruth Alicia Serepina Sirait ini memang tidak ada orangnya, nak? Nggak tahu, Bu. Memang itu orangnya nggak pernah hadir, Bu, di setiap jam pelajaran. Pembelajaran lain pun begitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ruth Febriani Simanung Khalid. Hadir, Bu. Sardies. Hadir, Bu. Sifra Agnesia. Hadir, Bu. Teresia Uli Claudia Marpaung. Vienna Naomi Clementina. Vienna Naomi Vina Florencia Verbina. Hadir, Bu. Yang tidak hadir ini absen adalah Aurel, Axel. Aurel hadir, Bu. Aurel hadir, Axel tetap belum hadir. Padahal dia sudah janji sama saya. Dinda absen. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Dinda Natasha absen. Efraim absen. Felicia absen. Hadir, Bu. Hadir. Lydia absen. Lalu Ruth Alicia absen dan juga Teresia dan Vienna absen. Sudah. Ada yang belum dipanggil namanya? Sudah semua ya. Untuk Niko Tarigan, Johannes Teddy, Ibu harap rambutnya dirapikan ya. Jangan seperti itu rambutnya anak sekolah. Walaupun kita di rumah belajarnya tetap dirapikan. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Kita masuk bab 3, teks anekdot itu. Sebelumnya kita sudah belajar KD 3.5 yaitu Bu. evaluasi. Apa itu nak? Bu, kata Prime sama Lydia belum Ibu ACC. Oke, sudah jangan terlalu lama karena kita akan lanjut belajarnya. Tidak mungkin kita tunggu-tunggu mereka. Oke, perhatikan bab 3. Bab 3-nya ini akan saya share screen. Saya akan share screen sebentar ya nak. Perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu bagikan. Di sini ada kuasai bahasa, kuasai dunia. Ya, kamu bisa menguasai bahasa, artinya kamu bisa menguasai dunia. Tetapi tetap kamu lestarikan bahasa Indonesia. Sudah, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi kita ini, Ibu minta kamu mempersiapkan buku-bukumu ya, alat tulismu. Tidak ada nanti, Bu saya mau ngambil buku begini-begini, tidak. Kamu simak ketika kita nanti proses tanya jawab, kamu bertanya melalui komentar. Kamu ketik nama kamu, apa yang kamu komentari, kamu tanya, apa yang akan kamu tanya. Begitu ya. Ya Bu, saya Bu, Juan Limbong, ingin bertanya, kamu ketik. Sudah, nanti saya baca. Selama saya menyampaikan materi, tidak ada di luar dari disiplin ya, tetap menyimak. Nanti saya tanya.
Baiklah, kita perhatikan. Di sini ada cover Ibu, kuasai bahasamu, kuasai bahasa, kuasai dunia. Lestarikan bahasa Indonesia. Kita perhatikan. Sebelumnya di minggu lalu kita sudah belajar yaitu kompetensi dasar 3.5 ya Niko Tarigan. 3.5 kita sudah belajar yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Aspek makna tersirat artinya berarti tidak tertulis ya, kamu yang mengartikan makna tadi, kamu yang mencari tahu maknanya apa setelah kamu baca keseluruhan teks. Oke, kita sudah lewat 3.5, maka kita lanjut dalam versi online di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini adalah KD yang akan Ibu sampaikan kepada kamu. Ini adalah 4.5 yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot baik secara lisan maupun tulisan. Ya, secara lisan maupun tulisan. Setelah itu nanti kita akan belajar 3.6 yaitu menganalisis struktur. Ingat ya, struktur berarti secara sistematis dari awal hingga akhir. Dan kebahasaan teks anekdot. Mengapa kita harus belajar menganalisis juga strukturnya? Karena kita dapat membedakan teks anekdot dengan teks yang lainnya ya. Jadi kita perlu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Indikator yang akan kamu capai yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Perhatikan nak, ini adalah pola penyajian teks anekdot yang pernah Ibu sampaikan minggu lalu sama kamu. Ya, perhatikan gambar-gambar ini. Ini namanya karikatur, berarti pola penyajian karikatur. Ada yang namanya pola penyajian dialog atau percakapan. Ada juga pola penyajian yang namanya narasi, ya, narasi atau cerita. Kamu perhatikan ada gambar di sini ilustrasi. Ini adalah contoh dari teks anekdot yang sebelumnya juga pernah Ibu sampaikan kepada kamu. Ya, ini ada jual pasal ini dijual beli. Ya, ini adalah contoh teks anekdot. Kita lanjut kembali. Berikutnya itu ada, perhatikan langkah pertama sebelum kita masuk mengonstruksi teks anekdot. Ya, kita sudah belajar di minggu lalu itu adalah sarang laba-laba ya. Sarang laba-laba yang di halaman berapa, Nak? Yang di halaman 56, ya. Yang di halaman 56. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu dalam materi sarang laba-laba itu, anekdot itu tidak hanya berupa narasi tertulis. Anekdot juga dikemas dalam bentuk pola penyajiannya seperti apa? Karikatur atau ilustrasi, meme, ya bisa kamu lihat nanti di media cetak atau media elektronik. Kemudian bisa nanti kamu lihat dari YouTube, itu stand up comedy, sering sekali adanya kritikan ataupun sindiran terhadap kelompok tertentu atau seseorang, begitu ya, yang terkenal. Kemudian bisa kamu lihat nanti ada video animasi, ya, yang namanya video animasi. Pada intinya, meskipun memiliki beragam bentuk penyajian anekdot itu, Nak, tetaplah penyampaiannya itu pesan-pesannya dalam bentuk humor atau lucu, ya, dalam bentuk humor atau lucu. Dengan menentukan topik atau sasaran, dan unsur kelucuan dalam anekdot, kita dapat menyimpulkan makna dan pesan yang tersirat di dalam teks anekdot tersebut. Setelah kita identifikasi makna tersiratnya, kemudian kita analisis dan menguraikannya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Fakta-fakta yang terjadi di lingkungan kita, ya. Seperti beberapa minggu yang lalu terjadinya demo ya. Demo karena apa namanya, Nak? Rancangan undang-undang kerja ya. Rancangan undang-undang ya. Omnibus Law. Oke, Nak, di situ kita bisa mencari fakta-fakta ya. Kita bisa mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan anekdot tersebut. Lalu, makna tersirat yang kita hubungkan tadi, kita hubungkan kembali dengan nilai-nilai kehidupan kita, ya, kehidupan kita. Ada nilai moral, sikap, sosial, dan sebagainya. Sehingga pembaca dapat memahami dan merenungkan maknanya, ya, Nak.
Kemudian seperti yang sudah kita baca atau kita bahas minggu lalu, sarang laba-laba itu kita perhatikan teks anekdot itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya teks itu mengkritik Indonesia. Bagaimana? Karena reputasinya, bagaimana nak? Ini Ibu admit lagi. Bagaimana untuk yang sarang laba-laba? Reputasinya rendah. Iya, reputasinya rendah, penegakan hukum kita rendah. Kemudian ada kritik, kemudian ada kelucuan ya, atau sindiran di situ. Ya, bagaimana Bu cara kita mengetahui kelucuannya? Seperti kita sudah pelajari, bisa kamu perhatikan nanti ada konjungsi perbandingan di dalamnya. Dianalogikan, menggunakan kata idiomatis atau makna tidak sebenarnya. Itulah yang dinamakan makna tidak sebenarnya atau tersirat. Agar kita sebagai penyampai teks anekdot tersebut tidak terjadinya konflik terhadap orang yang sedang kita kritik. Ya, siapa yang kamu kritik? Contohnya penegak hukum. Jadi kita lakukanlah yang namakan teknik makna tersirat. Kritik dalam anekdot sering dilakukan secara singkat untuk menghindari konflik antar pihak yang menyampaikan kritiknya. Ya, ada soal kita minggu lalu itu checkpoint nomor 3, itu banyak yang salah. Mengapa kita harus menggunakan makna tersirat katanya dalam menyampaikan teks anekdot? Mengapa? Ya, untuk menghindari konflik antar pihak yang menyampaikan kritik dan yang menerima kritik tersebut tanpa menimbulkan ketersinggungan. Oleh karena itu perlunya menggunakan ungkapan yang berupa namanya kata atau frasa, kalimat idiomatis atau makna konotatif. Ya, baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita masuk ke KD 4.5 nak. Kamu bisa lihat di bab 3 kamu itu adalah 4.5. Ada tujuan pembelajaran kamu ya. Ada tujuan pembelajaran kamu nanti di situ. Tujuan pembelajaran kamu yang pertama nanti mengonstruksi makna tersirat dan menganalisis kaidah kebahasaannya. Ya, ada di buku halaman 54. Mengonstruksi makna tersirat di balik anekdot tersebut dan menganalisis struktur dan kebahasan anekdot. Kita perhatikan. Adapun langkah-langkah dalam mengonstruksi teks anekdot. Bu, kita belajar anekdot ini, ada mengonstruksi. Itu fungsinya untuk apa, Bu? Kamu katakan seperti itu. Mengapa kita harus mengonstruksi teks anekdot tadi? Ya, mengonstruksi anekdot berarti kita merangkai kalimat. Merangkai kalimat sesuai dengan topik anekdot kita. Contoh studi banding pejabat ya. Kita merangkai kata-kata atau kalimat kita dengan menghubungkan makna tersirat dengan fakta yang ada atau terjadi dalam kehidupan kita, nilai-nilai kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberi pemahaman mengenai masalah yang dikritis dalam anekdot itu. Memberi pemahaman mengenai masalah apa yang terjadi dalam anekdot itu. Berarti bukan hanya sekedar lucu. Namun kita sebagai siswa, kita dapat mengkritik masalah apa sih yang terjadi dalam teks anekdot itu, gitu ya. Oke, saat mengonstruksi nanti sebaiknya kamu memahami kelebihan dan kekurangan dari anekdot itu, baik berdasarkan isi maupun penyampaiannya. Kita perhatikan nak, ini adalah langkah-langkah mengonstruksi. Kamu bisa buka bukumu halaman, bisa dilihat teks ibu dan lihat bukunya halaman 62 ya. Yang pertama itu adalah membaca atau menyimak. Jadi nanti ada sebuah teks anekdot, ya. Sebuah teks anekdot ini kamu baca dan kamu simak, lalu kamu pahami anekdot itu dengan cara seksama, baik berupa narasi ataupun percakapan. Ingat ya, pola penyajian teks anekdot dapat berupa karikatur atau ilustrasi, dialog atau percakapan, cerita atau narasi. Ya, itu bisa kamu temukan nanti di media cetak. Kalau kamu lihat nanti di koran ada, di media elektronik juga ada. Sudah, setelah kamu baca nanti teks itu secara keseluruhan kamu baca, lalu yang kedua kamu tentukan makna yang tersurat.
Kalau dikatakan makna tersurat, berarti kamu identifikasilah makna yang sudah tertulis di dalam teks anekdot itu. Jadi teks anekdot itu nanti ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Ya. Yang kedua ini kamu tentukan makna yang tersuratnya apa-apa saja. Cari kata-kata kuncinya. Ya. Yang ketiga, kamu hubungkanlah makna anekdot ini dengan fakta-fakta dan nilai-nilai kehidupan yang ada. Sudah. Yang keempat, di sini kamu mengidentifikasi unsur-unsur anekdot. Seperti topik, kita sudah belajar ya mengevaluasi anekdot ya nak ya. Jadi selain kamu mencari unsur-unsur anekdot, yang pertama kamu lakukan adalah tentukan topiknya. Ya, topik di sini kamu cari gagasan pokok, ide pokok permasalahannya itu apa. Lalu kamu jadikanlah sebuah topik garis besarnya. Ya. Kemudian sasarannya siapa yang sedang disinggung di situ? Sasarannya apa? Siapa yang sedang dikritik di situ? Ya, kamu buat di situ para penegak hukum. Contoh ya sasarannya. Kemudian di sini nanti ada yang namanya tokoh, unsur. Ya, selain tokoh ada unsur-unsur kelucuan. Unsur kelucuan itu nanti seperti ada kata perbandingan ya nak, itu bisa kamu ambil. Ya, serta menuliskan bukti tertulis dalam teks anekdot. Bukti tertulisnya apa? Yang kelima, kamu mengumpulkan dan menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik anekdot. Ya, seperti sudah Ibu jelaskan minggu lalu itu tentang studi banding pejabat. Dari pengalaman yang Ibu dapat, fakta-faktanya itu banyak sekali. Tidak perlu Ibu jelaskan, Ibu beritahukan perusahaannya itu ya, nama badan usahanya itu apa, tetapi mereka bisa membuat data-data yang tidak akurat, data-data yang dimanipulasi ya, mereka memanipulasi data di situ. Kemudian mereka bisa, contoh mereka studi banding pejabat ya, mereka membuat akomodasi tadi contoh 3 hari 2 malam padahal mereka hanya 1 hari, begitu contoh. Oke, yang keenam, kamu menuliskan kembali makna anekdot dengan kalimatmu sendiri. Setelah kamu baca, kamu tentukan topik, sasarannya siapa, unsur kelucuan apa, secara tersirat, secara tersurat, kemudian kamu menuliskan kembali makna dalam anekdot dengan kalimatmu sendiri. Dan itulah yang dinamakan ulasan, berdasarkan hasil identifikasi dalam bentuk ulasan. Ya, kamu membuat penilaian. Ya, yang seperti Ibu katakan tadi, di situ kamu membandingkan kelebihan dan kekurangan dalam anekdot itu. Kita perhatikan. Kamu lihat ini ada contoh piknik tak asik. Biasanya masyarakat berpiknik itu mencari kesejukan ya. Kesejukan. Di mana kita cari kesejukan itu? Iya, di pedesaan. Air yang mengalir yang begitu deras, kemudian udara yang segar, kicauan burung, kemudian udaranya sangat segar ya tadi ya, tentram, suasananya tentram, tenang ya. Kita perhatikan piknik tak asik ini sekarang. Oke, kita perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar perkotaan. Masyarakat pedesaan sangat akrab dengan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk. Ya, baik di daerah pegunungan maupun pesisir pantai. Pada umumnya hidup di pedesaan terkesan damai, nyaman dan tentram. Ya. Namun hal yang sangat kontras, ya kontras di sini dikatakan makna di sini kontras dikatakan berbanding terbalik ya dengan di kota. Terjadi di perkotaan, yaitu kemacetan, kebisingan, dan polusi udara menjadi pemandangan alam di kota. Suasana di kota tidak terasa tenang, tentram, dan indah layaknya di desa. Hal tersebut menjadi paradoks yang terjadi antara desa dan kota. Oleh karena itu, piknik yang biasanya mengasihkan justru sebaliknya. Ya, bagaimana sebaliknya piknik tadi, piknik tak asik tadi, Nak? Ya,
Tidak asik jika melihat keadaan kota yang sangat gaduh dan gaduh tersebut. Oke, kita perhatikan di sini. Di kota, polusi udara, kebisingan, kemudian apa namanya ini? Kemacetan ya, kemacetan. Iya, kemacetan. Kita perhatikan, setelah ini adalah teks yang sudah kita baca tadi. Ya, ini adalah langkah-langkah kita mengonstruksi teks anekdot tadi. Ini kita baca tadi. Piknik tak asik, masyarakat pedesaan, dan sampai di sini tadi sudah kita baca dan kita pahami ya. Berarti di sini ada perbandingan. Kalau kamu lihat dalam teks ini, pola penyajiannya seperti apa, Nak? Dalam bentuk apa pola penyajiannya ini yang kita lihat dalam teks ini? Ingat? Ilustrasi. Ilustrasi. Dalam pola penyajian ingat yang pertama ilustrasi atau karikatur, gambar ya. Yang kedua itu ada narasi atau cerita. Yang ketiga itu ada dialog atau percakapan. Narasi, Bu. Ini Narasi, namanya Bu. apa? Narasi, Bu. Ini namanya narasi ya. Kita perhatikan selanjutnya. Nah, setelah kita membaca, menyimak, ya tadi langkah-langkah tadi sudah kita lakukan. Ini adalah hasil dari kita mengonstruksi anekdot. Pertama kita carilah topik masalahnya tadi apa. Dari sebelum ke sini kita, topik masalah yang kamu lihat, kamu perhatikan di sini apa? Apa permasalahan yang terjadi? Topiknya apa? Ya, setelah kita baca dan kita simak, kita perhatikan, topik masalah utamanya itu adalah kemacetan dan polusi udara yang terjadi di perkotaan. Ya, apalagi di kota Jakarta. Kota metropolitan. Ini adalah topik masalah yang terjadi. Itu adalah sindiran tadi. Jadi dibandingkan antara perdesaan dengan kota. Tujuan pikniknya untuk apa, Nak? Tujuan piknik kita sebenarnya itu untuk apa? Menenangkan diri. Iya, menenangkan hati, diri sebenarnya ya. Refreshing, Bu, refreshing. Refreshing. Mencari kesegaran ya. Kita perhatikan tujuan piknik itu apa? Mencari sesuatu yang tidak ditemui di desa dan kebosanan terhadap suasana di desa. Jadi dia pergi ke kota ya. Kita perhatikan hal yang biasa di desa. Setelah kita baca tadi teks tadi, kita cari hal yang biasa di desa itu apa? Yang pertama adanya pemandangan yang indah dengan gunung dan pantai serta udara yang bersih. Itu yang ada di desa. Ya, kita bandingkan antara desa dengan kota. Yang ada di kota apa saja? Terjadinya kemacetan panjang, suara bising pabrik ya, kendaraan dan polusi udara yang kita tidak temui di desa, adanya di kota. Ya, di sini ada perbandingan antara di desa dan di kota. Setelah itu kita piknik ini, kita melakukan tindakan ini, tindakan yang akan kita lakukan apa saat kita piknik? Menikmati suasana dengan menggelar tikar sambil memandang kemacetan dan bersuah foto. Sering kita perhatikan ya, banyak ya berfoto-foto ya, Nak. Iya. Itu terjadi di kota, suasananya mereka nikmati dengan menggelar tikar sambil memandang kemacetan. Sementara kalau di desa itu pemandangannya yang indah dan dengan pegunungan, pantai serta udara yang bersih. Ya, jadi tindakan yang dilakukannya dia menggelar tikar dengan menikmati kemacetan dan polusi udara. Apa kritik dan sindiran kita sebagai pembaca? Di sini makna sebenarnya, apa kritik kita? Ya, kritik dan sindiran kita di sini, kita sedang mengkritik perkotaan, ya. Kita sedang mengkritik kota. Bagaimana kota itu? Kota itu terdapat kemacetan dan polusi yang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan ya dalam kehidupan kita di kota. Ini adalah contoh dari hasil konstruksi anekdot. Ya, Nak. Sampai di sini untuk mengkonstruksi. Ada yang mau ditanyakan sampai mengonstruksi teks anekdot? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Tadi di sini ya hal-hal yang akan dilakukan yaitu yang pertama kamu membaca dan menyimak.
membaca atau menyimak serta memahami anekdot secara seksama, baik itu berupa narasi atau percakapan. Oke, sudah kita lakukan. Tadi kita sudah menyimak piknik tak asik dalam bentuk narasi. Kemudian langkah kedua, kita menentukan makna tersuratnya. Ya. Tadi makna tersuratnya kita ambil antara desa dengan kota, ya, berdasarkan identifikasi tahap sebelumnya. Tahap ketiga, kita menghubungkan fakta-fakta. Ya, fakta-faktanya apa? Memang benarlah di kota itu terjadi kemacetan, apalagi di ibu kota, ya, di ibu kota Jakarta. Fakta-fakta dan nilai-nilai kehidupan kita. Oke, yang keempat yaitu kita menemukan unsur-unsur anekdot, yaitu topik, sasarannya, dan kelucuannya, serta menuliskan kembali bukti tertulis dalam anekdot. Yang kelima, kamu mengumpulkan dan menguraikan fakta-fakta yang berkaitan. Yang keenam, kamu tuliskanlah kembali dalam bentuk ulasan. Ya, kamu tulis kembali makna yang terdapat dalam anekdot itu, lalu kamu bentuklah sebagai ulasan atau penilaian. Oke, sampai di mengonstruksi masih ada yang mau ditanyakan, Nak? Atau masih ada yang belum paham? Bu, Ya. Bu, itu unsur kelucuannya berarti nggak wajib, Bu? Unsur kelucuannya, ini unsur kelucuannya wajib dalam teks anekdot ya, Nak. Kalau dia nanti kritik atau sindiran di dalamnya. Unsur kelucuan itu bisa terdapat di dalamnya sindiran, bukan harus tertawa, terbahak-bahak, bukan. Kelucuannya apa? Ada di situ perbandingan, ya. Dianalogikan. Ya, makasih ya, Bu. Ya, ada sindiran. Sudah, ada yang mau ditanyakan, Nak? Agar kita lanjut KD 3.6. Sudah, nanti ada 6 langkah dalam mengonstruksi ya. Kita perhatikan. Di sini kita lanjut menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Bu, mengapa kita harus belajar menganalisis? Ya, supaya kita paham atau mengetahui bahwasannya struktur ini adalah struktur dari teks anekdot. Kebahasannya bagaimana, sudah benar atau tidak. Dapat kita bedakan kebahasaan teks anekdot dengan teks lainnya. Jadi teks anekdot ini dengan teks eksposisi kebahasannya berbeda ya, Nak. Strukturnya juga sangat berbeda dengan teks lainnya. Eksposisi dengan LHO yang sudah pernah kita pelajari. Ya, di sini kita lihat kita lebih dalam lagi kita pelajari. Kemarin kita sudah belajar mengidentifikasi strukturnya. Di sini kita mendalami lagi menganalisis. Kita perlu menganalisis ya. Yang pertama kamu perhatikan ketika kita menganalisis teks anekdot, strukturnya ada 5 struktur teks anekdot ya. Yang pertama itu ada abstrak. Ingat, yang dinamakan abstrak itu berarti bagian awal. Kalau kamu lihat ada karya ilmiah itu di rumah kamu lihat ada namanya abstrak. Itu bagian awal, pokok atau intisarinya. Ya. Abstrak ini berada di awal paragraf dan berfungsi untuk menggambarkan teks yang dibuat secara umum, secara keseluruhan, secara umumnya. Ya, ciri-cirinya bagaimana Bu supaya kita bisa membedakan mana bagian abstrak, orientasi, krisis, reaksi dan koda. Ya. Di sini nanti dapat kita jumpai ciri-cirinya. Yang pertama dia menggunakan konjungsi temporal. Kamu tahu kita sudah belajar konjungsi temporal itu adalah apa konjungsi temporal? Kata hubung waktu, tempo. Waktu. Ya. Kita perhatikan temporal seperti apakah yang ada di dalam abstrak. Yang pertama itu terdapat contohnya adalah Alkisah. Alkisah menceritakan hiduplah seorang begini-begini. Contoh begitu. Alkisah menceritakan begitu ya. Oke, yang kedua ada pada saat. Pada saat guru masuk ke ruang kelas begitu. Itu biasanya di awal ya, di awal cerita atau abstrak. Pada saat siswa di dalam kelas begini begitu ya. Terdapat ada kata pada saat. Ketika, ini diawali dengan kata ketika, kata hubung ketika dan juga waktu itu. Oke?
Kita lihat nanti contohnya. Setelah abstrak, ternyata ada struktur di bawah abstrak, yaitu orientasi. Biasa sering kita katakan sama teman kita, orientasi kamu apa sih? Masuk ke belajar di sekolah SMA San Thomas II, bersekolah di SMA San Thomas II Medan. Orientasi kamu apa? Begitu. Sering kita dalam percakapan kehidupan kita sehari-hari sering kita katakan orientasi kamu pertama apa? Gitu ya. Jadi orientasi ini setelah abstrak tadi bagian awal, dia menjelaskan latar belakang kamu, latar belakang dari cerita ini tadi. Orientasi menceritakan atau menjelaskan latar belakang peristiwa utama dalam teks tersebut. Ciri-cirinya bagaimana, Bu? Yang pertama itu menggunakan kata kerja aksi. Ingat, kata kerja aksi berarti tindakan ya, Nak. Tindakan yang dapat dilihat. Ya. Tindakan, kata kerja aksi. Contoh begini, yang menunjukkan penjelasan. Misalnya menjelaskan. Ibu Guru Marina tadi menjelaskan bahwa Mbak Ina, share screen Ibu bisa terlihat di situ? Enggak, Bu. Enggak ya? Bentar ya. Bu, terima teman saya, Bu. Iya, bentar ya, Nak. Ya, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Oke, kita lanjut pembelajaran kita tadi ya, pembahasan kita tadi sampai di struktur ya. Semoga kalian tetap semangat, jangan bosan, supaya tahu nanti mengerjakannya, tugas-tugasnya. Oke, kita perhatikan Nak, untuk ini. Untuk sekali yang belum dimasukkan. Oke, kita perhatikan di sini kita masuk ke strukturnya. Sampai di struktur ya. Kita perhatikan tadi strukturnya adalah orientasi. Yang kedua itu adalah orientasi. Ibu harap kalian mengaktifkan kameranya ya. Aktifkan kameramu. Jangan ada yang mematikan kameranya. Saya mau melihat kamu. Ya. Kita belajar. Ibu juga ini mengaktifkan kamera kok. Sudah. Perhatikan di sini ada orientasi Gisel. Aktifkan kameranya Gisel, Joseph, Jeremy, Novi Indah. Nanti Ibu anggap absen kalian.
Sudah, perhatikan orientasi di sini. Bagian yang menjelaskan latar belakang sebuah peristiwa. Di sini ciri-cirinya menggunakan kata kata penerangan ya, konjungsi penerangan. Seperti menjelaskan, berkata. Ini biasanya terdapat di kalimat langsung. Kalimat langsung atau dialog ya. Ibu menjelaskan bahwasanya kakak akan pulang hari ini juga. Contoh seperti itu. Di sini adalah menunjukkan penjelasan, yaitu menjelaskan, berkata, memberitahu dan memperlihatkan. Sudah, setelah nanti orientasi di sini ada krisis. Di krisis ini nanti bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah ya, bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan unik. Ciri-cirinya apa Bu yang menunjukkan ini adalah krisis? Ya, di sini ciri-cirinya dia menggunakan konjungsi perbandingan. Bagai, seperti, seandainya, dan pertentangan yaitu tetapi, melainkan, sedangkan. Jadi nanti kamu saat menganalisis struktur teks anekdot, bagaimana caranya bisa mengetahui ini bagian krisis atau tidak, nanti ditandai dengan konjungsi perbandingan bagai, seperti, seandainya. Ada konjungsi pertentangan tetapi, melainkan, dan sedangkan. Kita sudah belajar konjungsi ya. Oke, setelah krisis nanti ada reaksi. Di sini reaksi ini adalah bagian yang melengkapi berupa penyelesaian masalah yang dilakukan oleh si penyampai anekdot, yaitu menggunakan cara unik yang berbeda. Di situ kamu lihat di halaman 62 ya. 62 kamu ada buku juga di situ yang namakan reaksi. Di situ cara penulis dalam menyampaikan sebuah masalahnya. Ya, masalahnya apa. Kemudian koda. Koda ini kalau di dalam teks anekdot disebut koda. Kalau di teks lainnya disebut dengan kesimpulan. Kalau di anekdot koda. Koda ini apa Bu? Yaitu penutup ya. Bagian penutup dari strukturnya. Bagian yang menutup semua struktur dalam teks. Ciri-cirinya apa yang menunjukkan ini adalah koda? Dia nanti menggunakan kata kerja